Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini materinya mengenai Raspberry Pi. Sumber dari presentasi ini adalah opensource.com yang bisa nanti saudara baca juga. Dari sumber aslinya. Nah ini ya, what is Raspberry Pi? Kenapa mengambil topik dari Raspberry Pi? Karena Raspberry Pi ini mulai tahun 2000 ya, 2012 sudah mulai dibuat dan dipasarkan, di mana awalnya di sini namanya adalah Pi ya, dengan CPU 700 MHz. Bentuknya seperti apa? Bentuknya nanti kalau saudara lihat seperti ini ya. Nah, ini Raspberry Pi 3, versi 3 model B. Ada model A, ada model B. Ada B+ juga. Nah, ini bedanya apa nanti? Ya, terkait dengan prosesornya, terkait dengan memori yang digunakan. Raspberry Pi adalah nama dari serangkaian komputer papan tunggal ya, yang dibuat oleh Raspberry Pi Foundation, sebuah badan amal Inggris yang tujuannya ini adalah mendidik masyarakat dalam komputasi, menciptakan akses yang lebih mudah ke pendidikan komputasi. Sekarang ini sudah luas dipasarkan ya, bahkan kamera-kamera CCTV itu pun menggunakan Raspberry Pi. Lalu dia gunanya untuk apa? Berkomunikasi dengan pusat yang nantinya menggunakan sebuah modul untuk bisa berkomunikasi, baik itu wireless maupun Ethernet card ya, seperti itu. Nah, ini tahun 2012 CPU-nya masih 700 MHz single core, hanya 256 MB ya. Kalau B-nya besar itu berarti byte, B-nya kecil berarti bit. Model terbaru memiliki sekarang ini saya buat ini CPU-nya quad core, lebih dari 1,5 GHz dan RAM-nya 4 GB. Harganya berapa sih? Harganya $100 ya. Kalau P0 itu kayak flash disk ya, itu harganya sekitar $5. Gunanya untuk apa? Ya ini untuk bisa mengatasi kesenjangan ya. Karena tujuannya tadi mendidik dalam komputasi, menciptakan akses yang lebih mudah untuk pendidikan komputasi. Mempelajari keterampilan pemrograman ya, membangun proyek perangkat keras, melakukan otomatisasi rumah, mengimplementasikan klaster dengan Kubernetes dan komputasi edge, bahkan menggunakannya dalam aplikasi industri. Contohnya adalah CCTV, titik-titik CCTV yang kita sering lihat di jalan ya. Biasanya ini menggunakan Raspberry Pi juga. Raspberry Pi ini adalah komputer yang sangat murah. Sistem operasinya tidak mungkin Windows ya. Berarti menjalankan Linux. Ada Raspi OS di sana. Kalau kita lihat Raspberry Pi ini pun sudah ada websitenya. Nah ini ada .org, ada .com. Nah ini yang sebentar. Ini untuk pembelajaran menggunakan .org. Nah, ini untuk belajar coding. Nah, untuk merakit. Nah, ada yang raspberrypi.com, ini komersial.
Berarti gunanya untuk jual beli Raspberry Pi yang ada di sini. Nah, ini Raspberry Pi Zero 2. Ini contoh-contoh proyeknya nanti bisa saudara browsing ya. Proyek-proyek dari Raspberry Pi. Untuk apa sih? Nah, ini Raspberry Pi OS nih. Nah, semuanya berbasiskan Linux ya, mahasiswa semuanya. Semuanya berbasiskan Linux. Tahun 2012 dikembangkan, yang pertama adalah Pi model B, 2013 Pi model A, lalu 2014 Pi 1 model B plus dan A plus, 2015 versi kedua dari model A dan model B dikembangkan dan muncullah Pi Zero yang bentuknya seperti flash disk ya. Lalu generasi ketiga tahun 2016, Pi Zero W tahun 2017 mulai muncul dipasarkan. Versi 3 dari B plus 2018. Terus ada versi 4 ini yang model A sampai sekarang lah ini Pi 400. Nah, kita lihat Pi 400. Bentuknya seperti apa Pi 400? Hardware. Nah, ini Pi 400 ini bentuknya seperti keyboard. Jadi dia sudah ditanamkan di dalam keyboard. Nah, bentuknya seperti ini Pi 400. Ini kita lihat ya harganya. Oh, tidak dicantumkan di sini. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat videonya, kita lihat video dari Pi 400 ya. Mohon maaf buffering ya. Ini adalah penjelasan dari Raspberry Pi OS yang mana dia itu digunakan seperti layaknya komputer tapi tidak bekerja berat ya. Game-gamenya pun game-game yang tidak membutuhkan visualisasi yang rumit dan butuh memori yang besar gitu ya. Nah, ini perlengkapannya seperti ini nih. Tinggal dibutuhkan apa? Monitor. Tinggal dibutuhkan monitor, lalu kita bisa langsung menggunakan komputer mini ini. Lebih ringkas, lebih praktis, tanpa tanpa membutuhkan perangkat lainnya kecuali yang tadi ya, monitor tadi ya, karena butuh display ya untuk melihat. Mouse, keyboard, SD card di sini fungsinya untuk apa? SD card untuk sebagai storage-nya ya. Storage-nya. Sampai berapa ini Pak biasanya? Kalau ini Pi 400 mungkin sudah sampai ini kalau flash disk sekarang mungkin sudah ada yang 1 TB ya. Mungkin bisa digunakan. Kalau dulu saya menggunakan 64 GB ya untuk mencoba-nyoba ngoprek untuk Raspberry Pi. Nah, ini penjelasan dari Raspberry Pi Foundation. Nah, letaknya di Inggris ya. Pertama kali Raspberry Foundation itu dideklarasikan di negara Inggris. Ya intinya beliau-beliau yang di sana ini ingin memberikan solusi bagi masyarakat yang kepingin
belajar programming secara lebih mudah, mengembangkan sumber dayanya secara gratis bagaimana, sehingga pemilihan sistem operasi Linux itu diharapkan nantinya bisa membantu penyebaran Raspberry Pi ini ke masyarakat luas. Karena kalau kita lihat kebutuhan sebagai programmer itu semakin berkembang luas di era pandemi COVID-19 ya. Sehingga sudah dibuat sejak tahun 2011 dibentuk, 2012 sudah dipasarkan sampai sekarang ini yang sudah mulai kompleks. Selain Raspberry Pi ada nggak sih Pak? Ada juga sih yang dari NVIDIA itu namanya Jetson. Itu memang digunakan untuk machine learning ya. Tapi kalau ini yang lebih sederhana ya untuk masyarakat luas yang terjangkau harganya. Apakah open source? Ya di sini dikatakan ekosistemnya sumbernya terbuka karena dia menjalankan sistem operasi Linux. BOS-nya di sini adalah open source dan menjalankan serangkaian perangkat lunak open source sumber terbuka. Nah, ini menggunakan kernel-kernelnya Linux dan proyek-proyeknya ini pun banyak perangkat lunaknya itu sebagian besar sumber terbuka. Sehingga yayasannya tadi Raspberry Pi Foundation itu mengandalkan apa? Pendapatan dari penjualan unit Raspberry Pi yang cukup murah ya. Yang cukup murah. Ini adalah rangkaian hardware, ini adalah IC-nya, IC integrated circuit ya, transistor-transistornya yang ditanam di dalamnya sehingga mampu berkomunikasi secara logik untuk mengerjakan sebuah inputan, beberapa input, nanti outputnya adalah logik juga. Kode-kode binary yang diterjemahkan ke dalam mesin nanti mengeluarkan kode-kode binary yang nantinya diterjemahkan ke dalam sistem outputnya, displaynya gitu ya. Perintah-perintah yang nanti akan diinginkan oleh si user. Beberapa orang membeli Raspberry Pi ini untuk belajar membuat kode. Jadi script coding yang Pak laptop mahal. Nah, itu salah satunya masalahnya ya silahkan beli Raspberry Pi tadi, Pi 400 tadi ya. Harganya berapa ini ya? Saya kok lupa. Pi 400. Kalau di Tokopedia ini harganya sekitar berapa? Oh, lumayan nih sekarang nih. 2.245.000. Wah, berarti sama seperti tablet ya, Pak ya? Ya memang kalau yang senang ngoprek gitu ya, 2.100.000 bisa dapat 2.200.000 tinggal milih itu ya. Tinggal milih tokonya yang paling murah itu ya. Paling murah. Ya, oh ini yang tidak sesuai. Paling murah ya tadi ini. Yang worth it 2.100.000. Dapatnya apa ini dapatnya? Dapatnya ini. Oh ini yang belum ini. Oh ini Pi 4 ini, mohon maaf. Pi 4 yang Pi 4 dan Pi 400. Kalau ini Pi 400. Oh, ini masih belum nih, buffering lagi ini. Jual Pi 400 terlengkap 2.200.000 ini. 2.200.000. Ya sekitar itu ya. Nah, ini beberapa project ya, beberapa project yang bisa dijalankan menggunakan Raspberry Pi ini. Ini biasanya kemarin dengan dosen yang lainnya, Pak Arya membuat project Raspberry Pi kamera ini. Nah, ini untuk image processing ya,
Jadinya ini yang kita gunakan. Nah, ini kameranya, modul kameranya, konfigurasinya menggunakan graphical user interface, bahasanya Python untuk bisa membuat recording, stop recording, ada sensor inframerah juga untuk mendeteksi adanya objek di depan kamera tersebut ya, di depan sensor tersebut. Nah, ini P0 yang harganya $5 digabungkan dengan modul kamera. Nah, ini yang dari yang nulis Ben Nuttall dari BBC Engineer. Nah, ini adalah salah satu project yang dikembangkan dengan menggunakan Raspberry Pi. Terus di sini make your own Twitter bot. Nah, jadi biasanya Twitter bot ini yang membalas secara otomatis gitu ya. Kita butuh Twitter API, lalu dengan Raspberry Pi di sini kita bisa langsung membalas Hi Twitter, hello from Python. Nah, ini kata-kata yang nantinya untuk bisa disetting secara otomatis. Nah, ini physical komponennya. Nah, ini adalah nah, setiap pagi ya, setiap hari ini posting seperti ini menggunakan Twitter bot ya. Itu salah satu contoh project pengenalan Raspberry Pi yang bisa nanti saudara manfaatkan. Nah, beberapa project-project ini sudah ditulis oleh si penulis ya. Kayak tadi si Ben menuliskan build project using the Raspberry Pi camera. Saya kepingin mengetahui ide saudara ya. Jika Anda memiliki Raspberry Pi, baik itu Pi0, Raspberry Pi A maupun jenis B, dan juga Raspberry Pi Zero maupun P400, apa yang ingin saudara kembangkan? Terangkan. Nah, project itu nanti dimanfaatkan seperti apa, yang mana nantinya kalau Anda sekarang tertarik gitu kan, tugas akhir apa yang nantinya saudara ingin kembangkan menggunakan Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi di lingkungan saudara itu nanti bisa menyelesaikan masalah apa. Contoh tadi adalah smart home. Smart home itu secara otomatis jika ada orang yang ingin masuk tanpa identitas yang jelas, otomatis Raspberry Pi bisa membantu seperti itu untuk membunyikan alarm dan lain sebagainya. Ataupun smart home itu bisa mendeteksi orang yang pemilik rumahnya sendiri, pintunya tanpa kita kunci, langsung kita bisa membuka maupun menutup untuk akses pintunya. Contohnya seperti itu. Nah, silahkan nanti cari referensi ya di internet maupun di paper di jurnal manapun ataupun skripsi yang lainnya, pemanfaatan Raspberry Pi yang saudara bisa implementasikan nantinya di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu nanti ini bisa menjadi masukan untuk tugas akhir saudara semuanya. Itu ya untuk pertemuan diskusi yang kelima. Silakan nanti dijawab di diskusi pertemuan yang kelima. Sebutkan nama dan NIM, jawaban saudara beserta sumber pustakanya. Terima kasih, saya akhiri pada pertemuan hari ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan saudara maupun tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.